merupakan pilar ya, bagi kita. Ini pilar penting. Ya. Jadi kalau kita bekerja dimanapun, namanya quality, safety, efficacy ini merupakan hal yang penting. Tidak hanya di industri ya, dimanapun Anda bekerja, maka faktor obat dan pengobatan itu memang terkait dengan mutu, ya, keamanan dan khasiatnya. Jadi sebetulnya kaitannya cemaran itu dengan keamanan obat. Jadi kalau cemarannya itu tinggi, maka obat itu menjadi tidak aman, ya, bisa membahayakan dari konsumen. Salah satunya yang pernah Anda dengar adalah cemaran etilen glikol dan dietilen glikol, ya, yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut pada anak sehingga banyak bayi anak-anak yang meninggal dunia. Itu cemaran itu. Karena EGDEG itu cemaran dari pelarut yang digunakan dalam sirup. Ya, pelarutnya itu biasanya gliserol sama propilen glikol. Jadi Anda sudah mengenal yang namanya bahan aktif. Kalau bahan aktif itu sudah Anda kenal yang namanya API, ya API itu bahan aktif. Kemudian ada namanya excipient. Excipient itu dari bahasa Latin, excipere, artinya to accept, kecuali, selain dari. Jadi kalau kita punya tablet paracetamol, selain paracetamol, itulah disebut excipient. Ya. Jadi selain dari bahan aktif itu sendiri, maka itu adalah excipient. Jadi excipient ini macam-macam, ya, bahan pembantu itu macam-macam ya. Nanti Anda sudah banyak pelajari di farmasetika di situ. Idealnya excipient yang kita pakai itu inert, tidak bereaksi dengan bahan aktif, tidak bereaksi sesama excipient. Dan idealnya juga murni, tidak punya cemaran, ya, tidak mengandung cemaran, itu idealnya. Tapi kenyataannya dalam excipient itu juga banyak mengandung cemaran dan juga banyak berinteraksi dengan bahan aktif, ya, termasuk juga dengan excipient lainnya. Jadi jangan kaget kalau suatu ketika Anda menggerus suatu obat, kemudian padahal gerus tablet yang kering, ya, ternyata jadi basah. Ya. Itu karena faktor interaksi di antara excipient dan bahan aktif. Gitu. Apa definisi cemaran dalam bahan aktif obat? Jadi saya beri contoh adalah paracetamol. Ya. Kalau Anda sudah banyak mengenal bahan aktif paracetamol, mestinya di dalam paracetamol itu dia mengandung cuma paracetamol. Bahan aktif kan murni, substance itu adalah murni, ya. Itu. Tetapi kenyataannya di dalam paracetamol yang industri itu, ya, membeli untuk dibuat produknya itu mengandung banyak cemaran ini. Jadi ini cemaran-cemaran yang ada di dalam acetaminophen, paracetamol. Nah, cemaran ini tidak bisa dihindari. Ya, walaupun sudah diupayakan sedemikian rupa, masih mengandung cemaran-cemaran dan jumlahnya tidak satu dua, ya, bisa banyak. Gitu. Salah satu cemaran dari paracetamol ini adalah namanya para-aminofenol, yang paling kanan itu. Para-aminofenol itu hepatotoksik. Apa itu hepatotoksik? Maksudnya? Halo? Toksik untuk hati. Ke hati, ya. Oleh karena itu, maka dalam bahan aktif dan juga sirup para aminofenol itu harus dianalisis, harus diuji, harus ditentukan kadarnya. Berapa yang ada di dalam bahan aktif atau di dalam sirup. Jadi kalau sirup itu kan gini, paracetamol ditambah excipient, jadilah sirup. Yang dimaksud cemaran itu adalah bahan kimia yang terkandung di dalam sirup, di dalam obat sirup ini, tetapi bukan bahan aktif, bukan excipient. Jadi dalam sirup ini kan mengandung paracetamol sama excipient, tapi ternyata masih ada zat lain yang terkandung di dalam sirup ini. Apa contohnya tadi? Para aminofenol. Kok bisa? Ya karena paracetamol itu bisa saja terdegradasi atau terhidrolisis. Maka jadilah para aminofenol. Nah, ini yang termasuk cemaran itu. Jadi kalau begitu apa? Cemaran itu bahan kimia yang terkandung bisa di bahan aktif, bisa di
dalam sediaan obat. Tapi bukan bahan aktif, bukan eksipien itu sendiri kalau dalam bahan obat. Sifatnya cemaran itu adalah unwanted compound. Ya. Istilahnya unwanted compound itu bahan kimia yang tidak diinginkan. Ya, jadi cemaran yang ada di dalam sirup, cemaran yang ada di dalam bahan aktif itu tidak ada nilai keuntungannya, tidak ada benefitnya sebetulnya. Itu yang dimaksud dengan cemaran. Ya. Jadi sekali lagi ini cemaran merupakan bahan kimia yang tidak diinginkan, tidak memberikan efek yang menguntungkan. Cemaran memberikan efek negatif, bisa ya memperkuat atau menghilangkan atau mengurangi efek farmakologis. Jadi adanya cemaran itu bisa memperkuat malahan. Memperkuat itu tidak selalu positif ya. Atau menghilangkan efeknya atau mengurangi efek farmakologis. Pengaruh negatifnya itu bisa berupa teratogenik efeknya, ya, mutagenik atau karsinogenik. Ada yang masih ingat teratogenik itu apa? Dapat menyebabkan kecacatan pada bayi, Prof. Dapat menyebabkan apa? Kecacatan pada bayi, pada janin. Janin atau bayi yang lahir itu cacat. Janin juga cacat. Cacat itu artinya tangannya mungkin tidak lengkap ya. Gitu. Nah, teratogenik ini sebetulnya juga cemaran. Cuma cemarannya bentuk enantiomer. Enantiomer itu apa? Seperti tangan kiri dan tangan kanan kita itu. Ya. Jadi bentuk R, ada bentuk S, bayangan cermin. Ya, yang punya efek biasanya salah satu. Yang satunya mungkin tidak punya efek atau mungkin malah efeknya negatif. Maka yang efek negatif ini memang harus sekecil mungkin ya, supaya nanti tidak menimbulkan efek negatif itu. Dalam kasus thalidomid itu yang menimbulkan efek teratogeniknya itu waktu itu ibu-ibu hamil itu kan mengeluh terkait dengan morning sickness ya, mual-mual. Maka diberilah thalidomid itu. Tapi thalidomid itu dalam bentuk R dan S, campuran R dan S sama banyak. Ya, campuran rasemat. Jadi ibu-ibu itu yang meminum bentuk R juga bentuk S. Maka yang efek teratogenik itu muncul. Setelah ada kromatografi maka itu bisa dipisahkan sehingga tidak ada masalah lagi. Jadi yang ada sekarang ini cemaran-cemaran enantiomer itu yang negatif ya, yang punya efek negatif itu dibatasi. Katakanlah 0,1% misalnya. Boleh sih, tetap boleh. Tapi sangat kecil. Dapat berpengaruh terhadap khasiat keamanan obat dan dapat membahayakan kesehatan pasien tadi. Itu pengaruh cemaran obat. Jadi perlu diingat ya, cemaran obat itu ada 3 macam. Cemaran organik impurities, ada cemaran anorganik, nama lainnya inorganik atau sekarang disebut elemental impurities sekarang ini. Sisa pelarut, residual solvent. Jadi ada 3 ini ya. Jadi 3-tiganya itu berasal dari mana? Bisa dari bahan aktif, bisa dari eksipien, bahkan bisa terbentuk saat produksi. Itu ya, 3 cemaran ini. Nah, nanti kita lihat satu persatu ya cemaran. Jadi nanti kalau Anda membaca di dalam farmakope atau dalam ICH ya, itu ternyata cemaran-cemaran ini ada klasifikasinya, ada sumbernya dari mana gitu. Nah, kalau impurities itu untuk organic impurities ya, organic impurities itu ada yang specified impurities, ada lagi yang unspecified impurities. Apa maksudnya specified itu? Jadi nanti kalau Anda melihat di dalam farmakope ada tabel, ada daftar cemaran. Di sebelah kanan itu ada batasnya. Mungkin dikasih batas 0,1%, ada 0,2 dan seterusnya. Itulah disebut specified. Ya. Jadi sudah ada spesifikasinya. Ada syaratnya berapa persen. Specified impurities itu bisa identified, bisa unidentified. Identified itu kalau struktur kimianya sudah tahu. Jadi kalau sudah ada cemaran A, B, C, D itu sudah tahu mereka.
strukturnya, nama kimianya sudah tahu. Itu namanya specified, identified. Jadi sudah teridentifikasi strukturnya. Sudah dikenali namanya, identitasnya. Itu namanya specified, identified. Tapi ada juga specified, unidentified. Ada batasnya. Tapi belum ada strukturnya. Itu ada ya. Biasanya itu digolongkan misalnya dalam total impurities ya. Nanti ada istilah total impurities. Atau mungkin impurities tertentu yang belum ada struktur kimianya. Nah, selain itu ada yang unspecified, yang tidak ada batasnya. Baik, dari mana sebetulnya impurities ini? Bentuknya apa saja? Ya. Jadi bisa saja terkait dengan bahan aktif. Bahan aktif itu kalau disintesis kan ada namanya byproduct ya. Ada namanya byproduct. Dalam sintesis ada reagen-reagen. Reagen sendiri dia punya impurities. Jadi banyak macamnya di dalam bahan aktif itu. Demikian juga nanti Anda skripsi sintesis. Anda skripsi tema sintesis. Anda sintesis zat kimia tertentu. Anda gunakan reagen-reagen apa? Reagen itu kemurniannya beda-beda. Ada yang teknis, yang murah itu ya. Itu cemarannya banyak. Ya, mungkin Anda gunakan PA, tapi untuk sintesis biasanya fosintesis ada sendiri. Jadi memang khusus untuk sintesis. Gitu. Ya, kalau itu dibuat maka menimbulkan namanya cemaran, artinya tersisa di dalamnya. Nah, tersisanya ini juga tidak menguntungkan tadi sehingga disebut cemaran. Atau bisa saja proses terkait dengan produk. Artinya dari bahan aktif dicampur eksipien itu kan diproses produksi. Pada saat proses produksi bisa dikasih tekanan, bisa dikasih suhu, ya dicampur dengan cara basah dan seterusnya itu, maka bisa menyisakan namanya sisa pelarut atau elemental atau juga organik. Jadi itu kira-kira. Atau bisa saja dari degradasi. Obat itu kalau disimpan lama, walaupun sudah di pasaran ini, dia mengalami degradasi. Degradannya itu, hasil degradasinya bisa berupa cemaran. Demikian juga obat ya, itu juga sama pada saat proses produksi itu, maka juga bisa mengalami proses degradasi. Maka itu menimbulkan cemaran. Itu asalnya demikian. Itu dari degradasi baik dari bahan aktifnya maupun produknya. Specified impurity nanti Anda baca lagi. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau specified itu ada ada batasannya, ada spesifikasinya berapa persen. Yang unspecified tidak ada itu. Nah kalau tidak ada bagaimana? Kadang-kadang itu hanya kriteria umum saja. Ada puncak dengan waktu retensi sekian. Ada atau tidak? Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Tapi nanti bisa juga dikuantitasi menggunakan bantuan namanya respon faktor. Ini identified impurity, satunya unidentified ya. Sudah saya jelaskan kalau identified itu strukturnya sudah diketahui. Ada lagi senyawa antara, Anda sudah kenal ya, intermediate senyawa antara. Ada hasil samping byproduct, ada yang hasil interaksi, interaction product. Tadi yang saya sebut ya, adalah bisa terjadi interaksi dalam bahan kimia ya, juga dalam eksipien itu. Ada degradan, ya, degradation product. Ada lagi enantiomer, sudah saya jelaskan tadi. Ini macam-macam dari cemaran, termasuk polimorfisa ini. Sekarang bagaimana kalau di dalam bahan aktif? Bahan aktif itu bisa berupa cemarannya bisa organik, impurities. Jadi cemaran organik. Tapi bisa juga dia mengandung residual solvent. Bisa juga mengandung impurities anorganic atau elemental impurities. Ya, jadi tiga-tiganya. Kalau bagaimana di dalam obat? Karena bahan aktifnya sendiri sudah punya cemaran, maka di dalam obat mungkin ya masih ada cemarannya. Ini cemaran organik. Sekarang kita tinjau dulu cemaran organiknya. Jadi dapat muncul selama proses produksi atau penyimpanan. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini source of impuritiesnya itu macam-macam. Bisa terjadi karena kristalisasi,
bisa juga berupa residual solvent juga, atau memang muncul pada saat penyimpanan, ya, bisa terjadi. Bisa dari starting material atau intermediate. Contoh itu amlodipin besilat contohnya. Coba perhatikan gambar ini, ada kromatogramnya. Ini cemaran yang ada di dalam API. API itu berarti bahan aktif, ya. Active pharmaceutical ingredient. Apa kira-kira maksud dari gambar ini? Maknanya apa ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Mbak? Mungkin izin coba menjawab kok. Itu jadi dari puncaknya ini diketahui ada peak baru yang muncul, itu impurity 1 dan impurity 2 yang terlihat pada gambar strukturnya ini di cincin bensinnya itu. Kalau yang impurity 1 itu yang paling atas, dia itu bukan metoksi tapi etoksi. Kemudian yang impurity 2 itu di cincin bensin yang paling atas itu ada gugus BR-nya. Terus dari sisi kromatogramnya? Ada muncul peak baru yang muncul di menit ke-25 dan sekitar 25 sampai 30. Ya, gitu ya. Ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Berpendapat. Ya. Terkait kromatogramnya, mungkin terkait pemasok dari API-nya, mungkin dari ada beberapa overlay itu Cina A, Cina B, Israel, United States A, sama United States B, di mana pada Cina A itu terlihat peak dari API-nya dan juga peak dari impurity-nya. Lalu di Cina B terlihat juga peak impurity dari 1 itu lihat tinggi, tapi yang B itu impurity 2 rendah. Di Israel itu yang satunya impurity 1-nya tidak terlihat, tapi impurity 2 terlihat. Dan sedangkan di United States A itu impurity 1-nya tinggi, yang B-nya tidak terlihat. Sedangkan yang United States B itu tidak ada impurity 1 atau 2 sama sekali. Jadi kualitas tiap pemasok itu beda-beda begitu. Yang terbaik mungkin dari sini United States B. Ya, jadi artinya bahannya sama, bahan aktifnya sama, tapi source-nya, ya, suppliernya beda-beda, ya kan? Ternyata cemarannya juga beda-beda. Kalau Anda gitu, Mas Tapati, bagus milih yang mana, Mas? Ke United States B. Ya, USA ya, B ya. Masalahnya industri jarang, Mas, memilih itu. Mengapa kira-kira? Mahal mungkin, Prof. Mahal, gitu. Jadi memang dari sisi impurity-nya bagus ya, tapi harganya mahal. Kalau di Indonesia harga obat itu susah naik, Mas. Maka di industri silakan memilih supplier apa saja, source-nya dari mana silakan. Asal cemarannya setelah dianalisis memenuhi syarat, tidak melebihi dari batas. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa gitu. Murah-murah dikit tapi masih memenuhi syarat. Tapi kalau misalnya Anda memproduksi obat memang dibawa ke luar negeri, ya kan? Oh, di sana sangat concern terhadap ini. Kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu. Yang penting waktu dianalisa masih memenuhi syarat, ya. Tapi ada juga mungkin yang memilih United States B ini mungkin ya, tapi harganya memang harus demikian. Gitu ya pertimbangannya. Bagus kalau dari sisi apa? Impurity-nya. Pilih yang terbaik.
Tapi ya ada proses bisnis ya di dalam produksi itu, maka juga ada pertimbangan. Apa tadi yang penting? Kalau kita analisis, cemarannya masih memenuhi syarat dari yang dipersyaratkan, gitu ya. Oke, kita teruskan. Ini yang by product, kemudian asal cemaran tadi sudah saya sebut ya. Jadi kalau Anda lihat di sini itu macam-macam ya. Bisa dari reagen, solvent, katalis. Jangan lupa ya, katalis itu juga banyak mengandung cemaran ya. Cemaran-cemaran logam itu ada di situ. Termasuk degradasi. Ya. Yang dimaksud potensial impurities itu apa? Potensial impurities itu yang terjadi sebetulnya secara teoritis itu tidak ada secara teoritis. Tapi dia itu bisa terjadi pada saat produksi. Pada saat produksi itu terjadi cemaran itu. Atau selama penyimpanan. Itu disebut potensial impurities. Ya, contoh yang saya kasihkan, saya beri contoh sekarang ini adalah apa? Cemaran nitrosamin. Pernah dengar ya? Cemaran nitrosamin. Di dalam apa? Di dalam obat golongan sartan. Pernah dengar obat golongan sartan? Ada namanya sartan. Siapa bisa nyebutkan? Ayo. Losartan itu. Losartan. Apalagi Mbak? Kandisartan. Pak. Kandisartan. Boleh ya. Apalagi? Valsartan, olmesartan, banyak sekali ya sartan-sartan. Ternyata sartan-sartan ini memang sekarang dipersyaratkan namanya cemaran nitrosamin. Ya, nitrosamin itu macam-macam, ada 5, 6 atau 7 macam ya yang dipersyaratkan. Yang paling penting itu namanya NDMA. NDMA itu nitrosodimetilamin. Ada lagi NDEA, nitrosodietilamin. Gitu. Ini cemaran ini terjadi karena apa? Bisa karena proses produksi, bisa dari bahan aktifnya. Ya, dari bahan aktif boleh, tapi bisa juga dari proses produksinya. Oleh karena itu tahun 2018 waktu itu Eropa sudah melarang ya. Geger waktu itu di Eropa sana terkait cemaran nitrosamin. Pengujian sementara waktu itu diminta untuk risk assessment. Industri-industri di Eropa, di Amerika juga, itu diminta untuk melakukan risk assessment. Ya, diikuti juga di Indonesia. Apa maksudnya? Kalau di dalam bahan aktif tidak mengandung nitrosamin, selama produksinya tidak memunculkan nitrosamin, tidak apa-apa waktu itu. Artinya apa? Risk assessment itu maksudnya kajian mereka melakukan studi atau kajian resiko namanya. Jadi dilihat apakah di dalam produksi itu menggunakan bahan kimia namanya natrium nitrit, NaNO2. NaNO2 mungkin juga ada HCl. Apa yang terjadi? Kalau ada NaNO2, ada HCl menjadi HNO2. Ini nanti bisa menyebabkan nitroso. Ya, kalau ada gugus amin, nitrosoamin jadinya. Jadi itu yang tidak boleh. Selama tidak ada, masih boleh waktu itu nggak dianalisa. Nah sekarang ini sudah 2025 ini nitrosamin sudah diminta oleh Badan POM untuk diteliti, untuk diuji. Contohnya itu. Baik, ini cemaran sejenis. Cemaran sejenis itu kalau nanti Anda membaca Farmakope Indonesia ada namanya cemaran sejenis. Itu bahasa Inggrisnya related substances. Apa maksudnya cemaran sejenis ini? Namanya aja sejenis. Jadi dalam struktur itu mungkin terjadi hidrolisis, mungkin terjadi degradasi. Itu membentuk senyawa struktur yang mirip, yang related kepada cemaran aslinya. Maka disebut related substance. Jadi disebut misalnya ada senyawa sejenis paracetamol yang B, yang C, yang D, dan seterusnya. Nah, baik, ini kalau nanti Anda lihat di dalam Farmakope Indonesia kayak gini, ada tabel. Di sini ada waktu retensi relatif.
ada faktor respon relatif, respon faktor ya bahasa Inggris. Nah, ini batas. Tadi yang saya katakan, yang ada batas-batas ini tadi disebut apa nih? Termasuk apa tadi? Ada yang masih ingat? Specified. Nah, specified ya sudah ada batasnya. Terus kalau ada waktu retensi relatif itu berarti nanti bisa kita hitung ya berdasarkan apa yang biasanya itu yang 1,0 ini. Jadi 1,0 ini yang dihitung dari awal ya ini jadi 1. Jadi namanya relative retention time itu waktu retensi zat A dibagi zat B. Kalau misalnya saya punya amoksisilin, amoksisilinnya kan termasuk bahan aktif. Maka yang amoksisilin A, B, C, D itu yang A dibanding dengan bahan aktif. Gitu. Tapi untuk paracetamol ini agak lain ya. Yang jadi pegangan di sini adalah senyawa jenis D, paracetamol D ini. Jadi kalau ini 1,0, ternyata yang senyawa sejenis B itu 0,67. Apa artinya? Ya, artinya kalau misalnya senyawa sejenis D ini keluar 10 menit, maka yang B itu keluar 6,7 menit. Yang C keluar 7,1 menit waktu retensinya. Ya. Nah, berapa kalau yang C? Yang C adalah 17,3 menit. Itu. Ya, ini difahami ya, waktu retensi relatif. Sekarang saya balik. Saya punya amoksisilin. Saya suntikkan amoksisilinnya. Ternyata waktu retensinya itu adalah 12 menit. Kemudian ada amoksisilin senyawa sejenis A misalnya ya. Waktu retensinya adalah 4 menit. Berapakah waktu retensi relatif untuk senyawa sejenis A dari amoksisilin? Ayo, ada yang tahu? Saya ulang. Saya punya bahan aktif paracetamol, amoksisilin, saya suntikkan. Dia muncul, puncaknya itu pada waktu retensi 12 menit. Ternyata di depannya itu ada puncak lagi, yang muncul pada waktu retensi 4 menit. Berapakah waktu retensi relatif dari senyawa yang di depan tadi, senyawa jenis impurities yang depan tadi? Ada yang tahu? 0,33 kok. Ya, 4 dibagi 12 ya. Ya, 0,3 ya. 3 atau Mbak? 0,25 Pak. Ya? Sepertiga toh? 0,33 tadi ya. Benar 0,33 Pak. Ya, itu. Ya, jadi nanti soal saya juga kayak gitu ya. Saya kasih kasus, nanti senyawa jenis apa yang Anda interpretasikan itu. Ya, seperti itu. Baik. Nah, degradasi obat. Ya, degradasi obat itu kan muncul pada saat obat ini bisa dipanaskan, bisa kena cahaya dan sebagainya. Dan bisa saja penyimpanan, selama penyimpanan itu terjadi degradasi. Ya, seperti ini, obat ini katakanlah obat vitamin C gitu ya. Obat vitamin C model kayak gini. Jadi biasanya itu kuning, kok jadi seperti ini. Itu tanda-tanda bahwa ini sudah mengalami degradasi. Tadi yang pada saat awal saya sampaikan tadi itu terkaitan dengan quality, efficacy, safety. Anda bekerja katakanlah di puskesmas atau di apotek. Anda mendapatkan vitamin C-nya sudah bintik-bintik gitu. Ya, bintik-bintik coklat gitu. Ya. Padahal expired-nya itu masih lama. Kira-kira gimana? Mau Anda tetap serahkan atau Anda nggak serahkan pada pasiennya? Ya, tentu karena degradasi, memang itu secara visual sudah bisa diamati. Maka itu tidak bisa kita lakukan distribusi atau penyerahan kepada pasien. Ya, jadi obat, kosmetik, makanan itu mudah mengalami degradasi karena panas. Jadi sebaiknya jangan menyimpan kosmetik di dalam mobil. Mobil Anda tinggal kan panas, maka terjadi degradasi. Ya, nanti kalau kosmetik lah itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya begitu. Ya, ini degradasi.
Jadi degradasi itu macam-macam ya, termasuk ini tadi ya. Jadi ada kapsul yang kalau dilihat itu nanti warnanya juga sudah berubah. Jadi ini juga perhatian kalau Anda nanti kerja di industri farmasi ya. Membuat formula itu tidak mudah ya. Ya, banyak formula tablet-tablet apa itu kan ada core-nya, ada inti di dalamnya itu, dilapisi lagi. Nah, kemudian bagaimana memilih kemasannya? Kemasannya juga tidak sembarangan. Sebab kalau nanti obat kita produksi di Jawa Timur, di Surabaya, kemudian diedarkan, katakanlah ke Maluku, ke Papua sana, kan terjadi gesekan itu waktu distribusi. Ada yang sedikit yang terkelupas. Ya, maka udara itu masuk ke dalamnya, maka seringkali yang jadi komplain dari wilayah-wilayah timur sana itu adalah tabletnya meledos katanya. Jadi intinya itu keluar karena memang sudah ada degradasi ya dari kelembapan, dari air, ada udara ya karena menembus kemasan yang mungkin tergesek-gesek waktu distribusi. Maka kemasan pun menjadi hal yang penting gitu. Tidak sesederhana itu. Ini by product ya, selewati ada genotoksik, ini tadi yang saya sebut ya. Kalau nanti Anda sintesis atau Anda punya senyawa yang punya gugus-gugus ini mutagenik ya kecenderungannya. Ini yang senyawa nitro tadi ya, ada seperti ini. Ini agak berbahayanya di situ kalau Anda memproduksi, mensintesis suatu senyawa. Ya. Atau kalau pada saat produksi melibatkan senyawa-senyawa ini. Untuk dari hal regulatori saya kira banyak ya, Anda coba bisa lihat, bisa cari sendiri ICH guideline ya, International Conference on Harmonization zaman dulu, sekarang International Council on Harmonization sekarang ini. Ada Q3A, 3B, 3C, 3D. Ini. Dari sinilah nanti diterjemahkan ke USP, ke British Pharmacope, ke Pharmacope Indonesia itu yang ini. Ini ada guideline. Ini perhitungannya ya. Nanti yang penting pada saat kita meminum obat sehari katakanlah 3 kali tidak melebihi sekian gram, itu ada aturannya. Dan thresholdnya, batasnya itu juga ada ya. Ini yang di sini reporting thresholdnya biasanya kan tidak kurang dari 2 gram ya. Maka itu lebih besar 0,05%. Artinya kalau kurang dari 0,05 itu tidak dianggap, no problem ya, istilahnya disregard di sini, nggak usah diperhatikan. Tapi selama ada 0,05 baru dihitung. Setelah dihitung melebihi 0,1 apa enggak? Kalau tidak melebihi 0,1 no problem ya, berarti tugas kita sudah selesai, obat kita aman. Ini termasuk lebih detail ya untuk impurities. Ini toksikologi, kalau Anda ingin tahu cemaran, toksisitasnya dan sebagainya bisa Anda di link ini ya, ada linknya. Nah, itu tadi cemaran organik. Yang kedua ini adalah elemental impurities. Elemental dulu namanya inorganic impurities. Sebelumnya namanya heavy metals ya. Jadi termasuk logam berat zaman dulu. Analisis reaksi kimia biasa ya pakai reaksi warna. Tapi setelah ada penelitian bahwa recovery dari reaksi warna itu cuma nggak sampai 10% ya dengan ICP-MS waktu itu, maka USP sejak 2018 itu sudah bahwa cemaran logam, cemaran unsur elemental itu harus diperiksa dengan ICP ya, sampai sekarang. Ini dapat berasal dari katalis. Ya, ini termasuk logam-logam tadi. Dapat terkandung secara alami, jangan dikira bahwa bahan-bahan alam itu tidak mengandung cemaran ini. Justru kadang-kadang cukup besar. Oleh karena itu dalam produk-produk herbal maka tetap disyaratkan ada 4 ya logam yang tidak boleh ada dalam kondisi yang lebih tinggi dari yang dipersyaratkan. Itu ada. Nanti itu kelas 1 itu. Ditambahkan secara sengaja atau terbentuk secara tidak sengaja. Ini elemental impurities seperti itu.
Jadi elemental impurities itu tidak memiliki efek yang menguntungkan seperti yang saya sebut tadi. Dapat mempengaruhi stabilitas. Ingat ya, logam-logam, cemaran-cemaran logam yang ada di dalam produk itu bisa mempercepat ya degradasi tadi. Artinya mempengaruhi stabilitas produk itu sendiri. Termasuk juga efektivitas obat. Jadi ini perhatikan di dalam cemaran logam itu ada kelas 1, 2A, 2B, dan 3. Kelas 1 ini AS, CD, HGPB. Ini harus diperiksa ini. Termasuk di produk herbal itu juga diperiksa di sini. Ya, ini. Kemudian ada kelas 2A, kelas 2B, kelas 3. Ya. Nah, USP 232 ini apa terkait dengan elemental impurities ya. Ini Anda kalau sudah punya USP baru maka tolong cari USP 22, 232, 233. Nanti prosedurnya itu ada dua ya, ICP OES sama ICP MS gitu. Jadi nanti kalau Anda membaca di USP terbaru maka pilihannya ada dua di sini. Metode biasanya utamanya OES, alternatifnya ICP-MS atau sebaliknya. Kapan digunakan ICP-MS? Kalau memang itu kadarnya sangat rendah, ya supaya dia juga perlu sensitivitas yang tinggi. Itu ICP-MS. Apa kelebihan ICP-MS itu? Kelebihannya itu di samping sensitif ya, dia juga bisa menghasilkan spesiasinya. Spesiasi itu valensi dari logam. Jadi kalau saya punya CR 3+ sama 6+, maka dengan ICP-MS bisa dibuktikan, bisa dibedakan ya, bisa dikenali dengan valensinya itu. ICP-OES itu masih umum ya. Jadi kalau kadarnya agak besar, maka itu sebetulnya cukup dengan ICP-OES. Mengapa tidak AAS? Apa kelebihannya ICP? ICP itu tenaganya ya, energinya itu menggunakan plasma. Plasma itu jauh lebih tinggi dari flame itu. Jadi plasma itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah zat fase 4 ya. Jadi kalau saya punya zat padat saya panaskan itu jadi cair. Cair saya panaskan jadi gas. Gas saya kasih panas lagi lebih tinggi, itulah plasma. Maka energinya sangat tinggi. Nah, kalau senyawa kita dikenakan plasma itu ya, nyala dari plasma itu, maka akan terjadi eksitasi, tinggi sekali terus turun. Apa artinya? ICP itu bisa dipakai untuk semua logam. Ya, semua logam bisa dipakai. Kalau AAS itu tidak bisa. Bahkan AAS yang lama itu dia menggunakan lampu. Kalau mau saya analisa CD, kita lampu CD. Kalau kita ingin 5 kira-kira lampu, ya holo katut lemnya itu ya, CL namanya ya. Nah, tapi expired nggak bisa digunakan, jarang digunakan. Maka muncul AAS yang detektornya dia menggunakan sebetulnya sudah multi elemen, tapi nggak lengkap. Ada beberapa elemen, mungkin belasan elemen bisa sekaligus, nggak perlu lampu. Tapi ICP ini adalah untuk semuanya. Itu bedanya. Baik, residual solvent. Yang terakhir, residual solvent. Sisa pelarut, ada yang menyebut sisa pengotor ya. Residual sisa pelarut banyakkan. Residual solvent itu berarti sisa-sisa pelarut yang digunakan. Itu adalah termasuk organic volatile chemicals. Jadi bahan-bahan kimia yang mudah menguap. Jadi pelarut-pelarut yang kita gunakan umumnya mudah menguap. Tapi walaupun dia mudah menguap, masih tersisa di dalam bahan aktif kita, dalam produk kita. Maka termasuk residual solvent. Jadi bisa terkandung dari bahan aktif, bahan pembantu, dan sediaan obat. Ya, kadarnya sangat rendah juga dan memang sulit dihilangkan. Ya, sama dengan tadi itu bisa mempengaruhi khasiat. Ini sisa pelarut itu. Bahan organik yang mudah menguap yang digunakan selama proses produksi atau dihasilkan selama proses produksi. Jadi pembagiannya perhatikan di sini ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 1. Bentar ya. Kelas 1 itu solvent to be avoided, itu kelas 1.
Yang kedua, solvent to be limited. Yang ketiga, solvent with low toxic potential. Kelas 3. Pertanyaan saya, kira-kira etanol itu masuk mana? Etanol. Ayo, siapa kira-kira? Mungkin nggak dalam tablet itu mengandung etanol? Kalau sirup iyalah ya. Tapi kalau metanol dalam tablet ya, tetap ada ya. Jadi nanti Anda lihat di farmakope apakah di dalam tablet itu juga diperlukan yang namanya residual solvent. Kalau toh memang ada berarti itu kemungkinan ada karena kita gunakan selama proses produksi. Masuk kategori berapa? Kalau etanol? Jawabnya? Tidak ada. 2, Prof. 2. Salah, Mbak. Bukan 2. Jawabnya 3 ya. Etanol itu 3. Tapi kalau metanol, ya, metanol, metil alkohol, spiritus itu ya, metil alkohol, itu masuk kelas 2. Itu yang nanti ada daftarnya ya. Yang kelas 1 itu non-human carcinogen. Ya dari sisi bahayanya lah, kelas 1 ya makin berbahaya ya di situ. Ini solvent related disease. Ini Anda bisa lihat. Termasuk renal ya. Renal efek. Jadi ginjal juga. Ini termasuk solvent. Jadi kalau kita bicara cemaran, apakah cemaran itu residual solvent atau cemaran logam ya yang ada di dalam produk makanan kita. Itu sama dengan obat. Cuma di dalam makanan kan tidak seketat itu, tidak seketat obat. Kalau di obat harus itu diperiksa. Kalau di makanan kita itu tidak tahu apakah betul makanan kita itu tidak mengandung cemaran-cemaran ini. Masih ada cemaran logam, mungkin cemaran pestisida ya, kalau makanan itu. Mungkin ada cemaran lain ya, mikrobiologis, mungkin ada cemaran residual solvent ini. Tuh, makanan belum sampai seketat yang di dalam obat. Ya, jadi kalau obat-obat kita yang paling aman ya yang sudah ada logonya Badan POM, sudah di-approve. Baik itu produk herbal kalau sudah di-approve ya enggak apa-apa. Karena sudah diperiksa itu, sudah suruh menguji sendiri. Yang tidak itu ya